Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 32. Demikian bunyinya. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Nah saudara, dalam bagian yang kita baru baca ini dicatat Tuhan Yesus memulihkan seorang yang kerasukan setan dengan mengusir roh-roh jahat yang merasukinya selama ini. Kemudian dikatakan bahwa Yesus mengizinkan roh-roh jahat itu pindah ke ribuan ekor babi sebagaimana yang mereka minta, yang akhirnya membuat ribuan babi itu mati tenggelam. Nah saudara, mungkin timbul pertanyaan, mengapa Yesus mengabulkan permintaan roh-roh jahat itu untuk pindah ke ribuan babi tersebut? Mengapa ia tidak membiarkan saja roh-roh jahat itu pergi ke tempat lain? Saudara, jelas ini bukan sebuah kompromi dengan kuasa gelap sehingga Yesus harus mengikuti keinginan mereka. Juga bukan karena belas kasihan kepada mereka. Lalu mengapa? Saudara, lewat kejadian ini Yesus ingin mengajarkan kepada kita satu prinsip yang penting, bahwa nilai dari nyawa manusia itu jauh lebih berharga daripada nilai ribuan babi sekalipun. Bahwa hidup manusia lebih bernilai dari banyak harta. Saudara, ketika hidup manusia diselamatkan dan relasinya dengan Allah dipulihkan, maka hal itu tidak dapat dinilai secara materi karena nilainya sangat mahal dan bersifat kekal. Apakah implikasi dari kebenaran ini bagi hidup kita? Ada dua. Pertama, pentingnya kita menjaga hidup yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Karena hidup yang Tuhan karuniakan sangat berharga. Terlebih lagi hidup baru, yaitu keselamatan yang dikaruniakan kepada kita, tidak dapat dibeli dengan apapun. Karena itu kita harus memelihara hidup kita dengan merawat relasi kita dengan Tuhan sebagai prioritas utama. Ini jauh lebih penting daripada hanya menjaga atau mementingkan hal-hal lahiriah yang ada dalam dunia ini. Kita memang punya banyak kebutuhan, termasuk kebutuhan materi, tapi kita harus ingat kehadiran Tuhan dalam hidup kita adalah kebutuhan kita yang utama. Saudara, Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Hal ini mengingatkan kita tentang pentingnya kita menghargai hidup lebih daripada hal lain. Yang kedua, pentingnya kita mempedulikan hidup manusia yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan binasa, dan tentu saja mereka butuh Injil, dan kita dipanggil untuk peduli dengan mereka. Dengan cara apa? Dengan membawa kabar baik dari Tuhan bagi mereka yang masih terhilang ini. Sekalipun usaha dan biaya yang harus dikeluarkan mungkin tidak kecil, tapi keselamatan jiwa dari orang-orang yang belum kenal Tuhan ini sangat berharga dan patut diperjuangkan. Karena itu kita perlu mengambil bagian dalam pekerjaan Allah ini untuk membawa kabar baik itu kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa memulai dengan mendoakan mereka, lalu memberi perhatian kepada mereka, dan pada akhirnya kita membagikan kisah Injil tentang kasih Kristus kepada mereka. Kiranya Tuhan menolong kita untuk selalu memperhatikan dan merawat hidup yang Tuhan karuniakan kepada kita, hidup yang sangat berharga itu, dengan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan juga dengan mentaati panggilannya bagi kita. Amin.